setia, Dia sang benar. Dia berkenan ku carinya, percaya sandar firman-Nya. Ku mau serahkan semua beban di depannya waktu doa. Waktu doa, waktu indah, Dia sedang memberi hiburan. Bawamu ke gunung pesta, nampak tanah permai indah. Lepas kemah tunggu tenang, iman harapan ternyata. Ku mau kita mengantar aman damai waktu doa. Berita kelima. Beberapa tanya jawab mengenai berdoa. Pertama, tanya mengenai doa. Apakah Allah memberi persediaan yang cukup kepada kita? Jawab, ya. Allah melalui Roh Kudus di dalam Putranya telah memberi persediaan yang cukup kepada kita. Kalau tidak ada persediaan yang cukup dari Tuhan, mungkin kita bisa mundur dari hak dan kewajiban doa kita. Tetapi syukur kepada Tuhan, bagi kita, Dia telah menyediakan semua syarat untuk mendekati Dia, juga syarat untuk hidup di hadapannya. Kita boleh menyimpulkan persediaan Tuhan dengan dua istilah, yaitu percaya dan bantuan. Mari kita membicarakan percaya lebih dulu. Percaya berarti bisa diandalkan atau disandari. Ada keberanian menyerahkan diri sepenuhnya, memiliki kemantapan, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang tercakup di dalamnya. Roh yang percaya sangat penting dalam hal doa dan seluruh hidup orang Kristen. Kalau terhadap Tuhan kita bimbang, tidak mantap, tidak bisa mempercayakan diri, maka seluruh hayat kita akan menderita luka yang mematikan. Mari kita memperhatikan beberapa ayat Alkitab. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 22. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Kita mempunyai seorang imam besar. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Roma pasal 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Efesus pasal 2 ayat 18. Karena oleh Dia dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Efesus pasal 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Percaya yang sejati adalah berdasarkan Kristus sendiri. Kita mempunyai hak mutlak untuk datang ke hadapan Allah. Diri Kristus adalah hak kita untuk masuk ke hadapan Allah.
Inilah persediaannya. Sebab itu, dalam namanya kita boleh setiap waktu masuk ke hadapan Bapa. Kita sama sekali bukan berdasarkan keadaan diri sendiri atau nama diri sendiri datang ke hadapan Bapa. Ini tidak mungkin. Kita datang kepada Bapa adalah di dalam nama Putra. Efesus pasal 3 ayat 12 mengatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kita datang ke hadapan Allah bukan kita sendiri membawa ketidaklayakan kita menghadap Allah, melainkan Kristus menggandeng kita, membawa kita ke hadapan Allah. Kristuslah yang memperkenalkan orang yang dibersihkan oleh darah, seperti orang yang bangkit dari kematian datang ke hadapan Allah. Kita mengenakan Dia sebagai jubah kebenaran kita. Sebab itu, percayanya kita adalah Kristus sendiri. Selanjutnya, kita membicarakan bantuan. Barang siapa bisa karena percaya kepada Tuhan datang ke hadapan Allah, ia adalah orang yang berbahagia. Tetapi meskipun kita mempunyai hak yang demikian besar, kita tetap merasa tak mampu, lemah, bodoh, tidak bisa berdoa. Kalau ada bantuan Roh Kudus, itu lebih baik. Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 27 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kelemahan kita paling mudah ternyata dalam doa. Tidak ada satu perkara rohani yang sanggup menyatakan kelemahan kita melebihi doa. Kita semua tahu, murid-murid begitu sulit berdoa di Taman Getsemani. Mereka tidak bisa berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi syukur kepada Allah, kita mempunyai Roh Kudus yang maha kuasa sebagai bantuan kita. Kita harus bersandar Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang dengan kuat kuasanya beroperasi di dalam kita. Karena Dialah bantuan untuk kelemahan kita, bantuan untuk kebodohan kita. Meskipun kita tidak bisa berdoa, tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang tahu kehendak Allah, pasti bisa membimbing kita berdoa menurut maksud Allah. Ketika kita bersekutu dengan Allah, Ia pun bisa membuat kita mempunyai pengertian supaya kita masuk ke dalam realitas persekutuan. Sebab itu, marilah kita berdoa bersandar Kristus yang kita percayai dan Roh Kudus yang membantu kita. Kedua, tanya, mengapa iblis selalu berusaha sedapat mungkin menentang doa? Jawab, iblis memang berketetapan untuk memutuskan persekutuan kita dengan surga. Sebab itu, dia akan memakai segala macam cara untuk menghalangi doa yang sejati. Kita harus hati-hati, karena iblis selalu menyerang doa kaum imani dan gereja. Ia tahu kalau di dalam peperangan terhadap doa ia menang, ia boleh tidur nyenyak. Karena itu, kita harus berjaga-jaga, harus waspada terhadap iblis, khususnya ketika kita mau berdoa. Dalam menghadapi serangan iblis, kita harus mengetahui beberapa aspek. 1. Iblis akan menyerang kepercayaan kita terhadap Tuhan. Ia tahu, asal dia bisa membuat kita merasa tidak patut, tidak mampu, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, kita akan tidak ada hati untuk berdoa. Kedua, ada kalanya iblis menyerang tubuh, pikiran, syaraf, serta beberapa hal yang berkaitan dengan tubuh kita. Ketika kita merasa letih, tidak ada kekuatan, kita akan merasa jemu berdoa. Kita harus waspada dan harus dapat mengatasi hal-hal itu. Mengenai hal-hal yang di luar kemampuan kita, Tuhan bisa bertanggung jawab. Ketiga, ada kalanya iblis menyerang waktu khusus yang telah kita tetapkan untuk berdoa, baik doa pribadi maupun doa gereja.
Banyak orang mempunyai pengalaman ini. Iblis mempunyai tipu muslihat yang tersembunyi. Kalau tidak merampas semua waktu doa, ia akan membiarkan Anda berdoa, tetapi tidak ada doa yang sejati. Ada kalanya, meskipun Anda mempunyai waktu doa, tetapi tidak mempunyai hayat berdoa. 4. Ada kalanya, iblis menyerang persekutuan kita dengan Tuhan, supaya di antara kita dengan Tuhan timbul suatu sekatan, sehingga kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tanpa sebab, seolah-olah di antara kita dengan Tuhan ada suatu kabut yang menyekat. 5. Terakhir, iblis berketetapan ingin menaruh kita ke dalam kegelapan, supaya kita tidak nampak perlunya doa. Ia terus-menerus membuat kita memperhatikan perkara yang lain, sehingga hayat doa kita dirugikan. Jangan sekali-kali kena tipu muslihat iblis. Kita harus menengadah kepada Tuhan, mengumpulkan bahan-bahan doa, dan lebih banyak memperhatikan kebangunan dan keperluan Tuhan. Tanggung jawab kita dalam hal berdoa tidaklah kecil. Sebab itu, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ketiga, tanya. Dalam firman Tuhan, selain doa pribadi, kita harus memperhatikan doa macam apa? Jawab, doa berkumpul atau doa gereja. Ketika kita membicarakan doa gereja, bukan berarti kita tidak mementingkan doa pribadi atau memandang remeh doa pribadi, melainkan selain doa pribadi, kita pun memerlukan doa gereja. Karena ini adalah satu hukum dalam kerajaan Allah. Ada kalanya terhadap suatu perkara, satu orang tidak mampu menanganinya, perlu berkumpul bersama, saling membantu. Dalam hal berdoa, keadaan itu lebih nyata lagi. Setiap orang yang berjalan mengikuti Tuhan seringkali nampak bahwa berdoa dengan kaum imani yang lain benar-benar diperlukan. Ada kalanya Anda bisa merasakan berdoa seorang diri tidaklah cukup, khususnya berdoa untuk kerajaan Allah. Masalah yang demikian besar ini hanya bisa terlaksana dengan baik kalau menggabungkan seluruh kekuatan gereja. Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Matius pasal 21 ayat 13. Di sini kita boleh meneruskan dengan perkataan rumahnya ialah kita. Ibrani pasal 3 ayat 6. Tuhan berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 19 sampai dengan 20. Fakta dan pengalaman memberitahu kita, ketika kaum imani di dalam Tuhan berkumpul, kadar Tuhan pasti lebih banyak daripada seorang diri. Karena Tuhan berada di tengah-tengah gereja. Tuhan tidak bisa berada di tengah-tengah perorangan. Perorangan tidak ada tengah-tengah. Tuhan hanya bisa di dalam perorangan. Sebab itu, bagian Tuhan di tengah-tengah tidak bisa diperoleh oleh perorangan. Ketika kita betul-betul berkumpul bersama Tuhan, kita bisa merasakan wawasan doa kita betapa luas. Daya tempur kita dalam doa juga begitu kuat. Tidak hanya demikian, dalam sidang doa, kita sering mengalami Roh Kudus mewahyukan maksud hati Allah, memberi kita beban, memberi kita perkataan untuk berdoa. Mengenai doa gereja, tentu masih banyak aspek yang bisa dibicarakan. Tapi kita berhenti sampai di sini dulu. Kita hanya mengucapkan sepatah kata yang penting. Doa gereja tidak bisa menggantikan doa pribadi. Begitu juga, doa pribadi selalu berada di belakang doa gereja. Tidak bisa lebih unggul daripada doa gereja. Keempat, tanya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal berdoa? Jawab, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam hal berdoa. Di bawah ini kita akan membahas secara garis besarnya. 1. Dalam setiap perkara harus bersekutu dengan Tuhan. Kita harus membawa semua perkara dalam hidup kita ke hadapan Tuhan. Karena dalam hidup orang Kristen tidak ada satu perkara pun yang biasa dan yang tidak berarti.
Bersekutu dengan Tuhan dalam setiap perkara seharusnya menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Filipi pasal 4 ayat 6. 2. Harus memohon, sebanyak-banyaknya memohon. Karena Tuhan senang orang memohon kepadanya. Sebagai pemberi yang sangat kaya raya, Dia menghendaki orang memohon kepadanya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Yakobus pasal 1 ayat 5-6. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Meminta mengandung arti bersandar dan mengharap. Asal motivasi permintaan kita murni, ini adalah perkara yang paling baik. Ketiga, merenungkan, berdoa syafaat. Ini adalah kita berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa syafaat bagi orang lain. Sesungguhnya ini adalah berbagian dalam persekutuan dengan Tuhan sebagai imam besar, karena Dia tidak henti-hentinya berdoa bagi umatnya dan keperluan mereka. Kolose pasal 4 ayat 12. 4. Berdoa dengan tekun. Ketika membicarakan berdoa dengan tekun atau sungguh-sungguh, pertama-tama kita harus menyingkirkan satu konsepsi yang tidak tepat, yaitu menganggap Allah menjawab doa demikian karena terpaksa. Berdoa dengan tekun seperti kita di hadapan Allah jelas akan diperlukan Allah, lalu mempertahankan terus berdoa. Lalu, mengapa Allah tidak segera menjawab, seolah-olah mengulur-ngulur waktu? Di sini sedikitnya ada dua alasan. Pertama, Allah ingin umatnya memiliki reaksi yang penuh terhadap perkara yang Dia perhatikan dan harapan yang Dia dambakan. Kedua, ada kalanya ada semacam keperluan dan situasi yang harus dengan tekun didoakan baru mendapat jawaban. Karena ada benteng iblis yang kukuh yang hanya dapat dibongkar dengan doa yang lebih kuat. Matius pasal 7 ayat 7-8, Markus pasal 9 ayat 28-29. 5. Doa yang mengendalikan. Kita bersatu dengan Tuhan yang duduk di atas tahta. Dia adalah Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Kita perlu berdoa dengan namanya yang melampaui segala sesuatu. Efesus pasal 2 ayat 6, Filipi pasal 2 ayat 9-10. 6. Doa peperangan. Kita dengan doa menjunjung tinggi kemenangan salib untuk membereskan masalah. Arah doa tertuju kepada kemenangan Kristus. Efesus pasal 6 ayat 12-20. 7. Doa penuh iman. Dalam situasi tertentu, Roh Kudus di dalam Anda memberi satu kesempatan untuk mengetahui kehendak Allah, dan Anda segera nampak jawaban doa. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 40. 8. Beban doa. Berdoa adalah semacam penderitaan bersalin rohani, yaitu bersekutu dengan penderitaan Tuhan, bersekutu dengan maksud hati Bapa, dan serasi dengan keluhan Roh Kudus sampai hari yang mulia datang. Galatia pasal 4 ayat 19. 5. Tanya, apakah tujuan inti doa? Jawab, agar Allah mendapatkan satu gereja yang mulia. Inti doa adalah bagi Kristus menyediakan satu gereja yang mulia, yang sejodoh dengan Dia. Seluruh Alkitab mewahyukan hal ini. Itulah tujuan Allah. Kita harus khusus memperhatikan hal ini. Ini juga maksud hati Tuhan yang ternyata dalam doanya ketika Dia belum disalib. Yohanes pasal 17. Selain itu, dari surat Rasuli Paulus, kita juga bisa nampak maksud hati Tuhan tersebut. Ini bukan berarti akan mengurangi aspek lain dari doa, melainkan akan memberikan satu sasaran inti bagi berbagai macam doa.
Setelah memiliki sasaran inti ini di dalam hati, maka doa-doa yang lain akan terangkat lebih tinggi. Kalau kita nampak bahwa memberitakan Injil tidak hanya membuat orang keluar dari maut masuk ke dalam hidup, lebih-lebih supaya orang mempunyai kesatuan yang ajaib dan tak terbatas dengan Kristus yang mulia, maka doa kita bagi semua orang akan bertambah-tambah, tidak akan berkurang. Lebih maju selangkah lagi, hari ini ada satu keperluan yang besar, yaitu supaya orang dunia bisa nampak kemuliaan Kristus dari dalam gereja. Melalui Roh Kudus, gereja seharusnya membuat orang dunia dari dalam hati mengetahui dan percaya bahwa gereja membawa berkat kepada orang dunia. Terakhir, Allah dengan tegas menghendaki kita dengan dirinya mempunyai persekutuan yang semakin berarti dan semakin dalam. Dia menghendaki kita, anak-anaknya, di dalam putranya yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus kita, datang ke hadapannya. Dia menghendaki banyak iman mendampingi satu imam besar. Dia hidup selamanya, berdoa syafaat bagi kita. Di hadapannya melakukan pekerjaan doa syafaat. Dia yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Wahyu pasal 1 ayat 5-6. Kamulah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Amin. Jika melihat HP dengan posisi 60 derajat, menunduk 60 derajat, maka beban pada leher meningkat 6 kali lipat. Saya Dr. Muhammad Faris, spesialis bedah saraf, konsultan khusus saraf tulang belakang dari National Hospital. Hai dok, mau tanya dong dok. Kita ini kan ya dok ya, nggak bisa lepas nih dari gadget. Gimana sih agar leher kita tidak bermasalah saat kita berkawan dengan gadget? Pertama, kita harus tahu bahwa saat kita melihat handphone dalam posisi 50 derajat menekuk leher ke bawah, maka beban pada bantalan kita atau pada leher meningkat 5 kali lipat. Begitu pula apabila ketika melihat HP dengan posisi 60 derajat, menunduk 60 derajat, maka beban pada leher meningkat 6 kali lipat. 6 dikali 4,5 kilo. Jadi harus bagaimana dok? Apakah harus begini melihatnya? Tentu tidak. Cukup kita turunkan handphone dengan sedikit menjauhkan, namun mata kita yang melihat ke bawah, sehingga terbentuk posisi netral 0 derajat. Bebannya adalah hanya 4,5 kilo. Dan itu adalah posisi yang fisiologis. Loh dok, nanti mata kita capek kalau kita melihat seperti gini. Harapannya dengan mata kita lelah, kita bisa istirahat sejenak, berhenti sejenak, kemudian kita bisa melanjutkan aktivitas yang lebih efektif lagi. Saya rasa itu harapan saya, tips ini bisa berguna untuk kawan-kawan NH sekalian.